Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Panuntun dari kelas MN20E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari bab 10 tentang efisiensi pasar. Pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi bagi para investor. Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Konsep pasar modal efisien. Konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar yang dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi di masa lalu maupun informasi saat ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Kemudian ada kondisi untuk tercapainya pasar efisien. Yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Yang kedua, investor merupakan price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dan sekuritas. Yang ketiga, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang mudah. Yang keempat, informasi yang terjadi bersifat random. Yang kelima, informasi bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Kemudian ada hipotesis pasar efisien. Yang pertama, ada aspek penting dalam menilai efisien pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Yang kedua, dalam kenyataannya sulit sekali ditemui baik itu pasar yang benar-benar efisien ataupun benar-benar efisien. Pada umumnya pasar akan efisien tetapi pada tingkat tertentu saja. Klasifikasi bentuk pasar yang efisien. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah. Waktu from. Semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Yang kedua, efisien dalam bentuk setengah kuat. Harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat, strong from. Harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dan semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Kemudian ada hipotesis pasar efisien. Yang pertama, efisien bentuk lemah disempurnakan menjadi satu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji prediktabilitas retur. Yang kedua, efisien bentuk setengah kuat diubah menjadi studi peristiwa. Yang ketiga, pengujian efisien pasar dalam bentuk kuat disebut sebagai pengujian informasi privat. Kemudian ada pengujian menggunakan retur harapan. Yang pertama, mean adjusted retur. Jika pasar adalah efisien dan retur saham bervariasi secara random di sekitar nilai sebesarnya, maka rata-rata retur sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai retur harapan. Yang kedua, market adjust retur, salah satu teknik untuk menghitung retur norma dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap retur harian sekuritas. Yang ketiga, market modal retur. Retur tak normal harian ditentukan dengan menggunakan retur realisasi dan retur harapan pada hari T. Kemudian pengujian prediktabilitas retur. Pengujian prediktabilitas retur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mempelajari pola retur seasonal. Yang kedua, menggunakan data retur di masa yang lalu, baik untuk prediktabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempelajari hubungan retur dengan karakteristik perusahaan pola retur sekuritas. Yang pertama, sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya suatu pola dalam retur sekuritas. Yang kedua, pola harian. Menurut Gibbons dan Hess pada tahun 1981,
menemukan bahwa retur pada hari Senin akan lebih rendah dibandingkan dengan hari lain di bursa saham New York. Yang kedua, pola bulanan Januari Effect, bahwa pada bulan Januari terdapat retur yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, dan ini biasanya terjadi pada saham yang nilainya kecil. Kemudian memprediksi retur dari data retur di waktu lalu. Yang pertama, prediksi jangka pendek. Biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah retur pada periode sebelumnya dapat digunakan untuk memprediksi retur hari ini. Yang kedua, beberapa cara pengujian yang dapat dilakukan menggunakan uji kolerasi, run test, filter test, dan kekuatan relatif sekuritas. Kemudian memprediksi retur dari data retur di waktu lalu atau jangka pendek. Yang pertama, uji korelasi adalah pengujian hubungan linear antara retur hari ini dengan retur yang waktu lalu. Semakin tinggi korelasi antara retur masa lalu dengan retur saat ini, berarti semakin tinggi kemampuan retur masa lalu tersebut untuk memprediksi retur masa depan. Yang kedua, retur test. Pada analisis run ini, perubahan harga ditandai dengan plus bila terjadi kenaikan harga, min bila terjadi penurunan, dan 0 bila tidak terjadi perubahan. Yang ketiga, filter test. Biasanya dilakukan dengan membandingkan retur yang didapat jika melakukan strategi perdagangan aktif tertentu dengan retur yang didapat jika investor melakukan strategi beli dan simpan. Yang keempat, relative strength. Salah satu cara yang banyak dikenal untuk mengkombinasikan informasi harga sekuritas di masa lalu untuk memilih saham adalah dengan cara disebut dengan kekuatan relatif. Kemudian ada memprediksi retur dari data retur di waktu lalu atau jangka panjang. Menurut Fama dan Friends pada tahun 1998 serta menurut Sumat pada tahun 1988 juga telah meneliti korelasi retur dengan jangka waktu pengujian yang relatif lebih lama. Kemudian ada hubungan retur dan karakteristik perusahaan. Yang pertama, telah banyak penelitian yang menemukan adanya hubungan antara karakteristik perusahaan dengan retur tak normal. Yang kedua, beberapa karakteristik tersebut antara lain ukuran, nilai pasar dibagi dengan nilai buku, dan dividen dibagi dengan harga saham. Kemudian ada Sis Effect. Menurut Barnes pada 1981 menunjukkan bukti empiris paling awal mengenai adanya Sis Effect, yaitu adanya kecenderungan saham-saham perusahaan kecil yang mempunyai retur yang lebih tinggi dibanding saham-saham perusahaan besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.